Mungkin ya kreatifnya 10% deh, yang 20% administratif lah gitu. Karena filenya kadang berantakan, jadi waktu kita 20% ngurusin file doang nih, ini filenya nggak bisa ngekspornya dari editing ya kan, habis tuh waktu kita gitu. Ya gitulah kehidupan kita harus balance gitu, jadi memanfaatkan waktu yang seminimal mungkin untuk hasilnya semaksimal mungkin gitu. Masih panjang waktunya Mas, ini banyak nih kalau mau suruh curhat nih. Kasihanlah yang lain dulu, yang lain dulu aja deh. Baik. Nah, Mas Iva, ini yang menarik adalah malah kecelakaan bisa masuk ke scoring film ya sebenarnya. Karena tadi Mas Yoyo udah gosipan bahwa wah, beliau ini diplomat loh gitu. Gimana Mas, kecelakaan masuk ke dunia film scoring itu? Nggak kecelakaan sih sebetulnya. Kalau ditanya kenapa baru sekarang, jawabannya sejujur-jujurnya baru diajak, gitu aja. Tapi intinya ya berangkat dari yang tadi saya bilang, saya bukan, saya first and foremost saya menganggap diri saya adalah songwriter. Dalam bermusik saya adalah songwriter dan saya adalah produser musik. Tapi memang saya pertama kali belajar musik itu di Amerika, di New York, dan yang namanya musicals, theater itu sangat besar dalam shaping musikalitas saya sendiri gitu. Berangkat dari situ kebetulan saya dalam bermusik, dalam karir musik saya sebagai komposer, saya mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan musikal dulu. Nah, tahun 2016 ada satu musikal, waktu itu salah satu pemainnya adalah Rio Dewanto. Dari situ Rio itu ngundang Angga dan Anggia untuk nonton. Kebetulan saya juga sama Angga dan Anggia kenalnya dari saat saya masih jadi anak band. Angga jadi sutradara video klip band saya. Nah, jadi dari situ dia bilang, "Fa, gue ada proyek nih kayaknya seru untuk bisa musik yang lo bikin tuh nyambung nih kayaknya sama yang gue bikin." Itu beberapa bulan kemudian akhirnya jadilah kita ketemuan dan ngobrol, dan ternyata Keluarga Cemara, wah seru juga, menarik juga ya. Dari situ sih ya mau dibilang itu kecelakaan atau tidak, tapi intinya sequencingnya seperti itulah gitu, akhirnya bisa terjun ke dunia perfilman dan bisa dibilang it's quite addictive. Kalau personally buat saya gini, ini proses yang baru yang amat sangat menyenangkan, dan alhamdulillah it's a blessing untuk saya mendapatkan Keluarga Cemara sebagai film pertama. Saya diberi kesempatan untuk compose. Saya juga berhadapan dengan sutradara baru juga, maksudnya itu feature film pertama dia juga. Dan itu, jadi salah satu momen pertama yang saya sampaikan ke Yandi, dan ini juga ke Gina dan Kang Gia sebagai produser saat itu, gue anak baru, gue dalam film ini benar-benar nol, nggak ada experience sama sekali ngerjain, katakanlah mungkin kan kalau untuk film scoring mau mulai, dan ini untuk banyak filmmaker ya, biasanya kan dimulai dari film pendek atau apa gitu. Nah ini nggak tanggung-tanggung langsung feature film gitu kan. Jadi waktu itu saya ingat saya duduk depan-depanan sama Yandi, saya cuma ngomong gini, gue pokoknya open book ya, dan intinya adalah komunikasi. Jadi apapun itu gue siap untuk menerima masukan dan apapun dari lo. Nah, yang momen di saat saya tahu, oh oke, ini gue bisa banget kerja sama orang ini adalah respon Yandi pada saat itu juga. Dia cuma bilang, sama kok Fah, ini gue juga pertama kali, jadi kita belajar sama-sama ya. Jadi dari situ gue ngerasa dirangkul aja, saya ngerasa dirangkul sama dia, jadi oke, berarti ini kita kerja sama bareng, kita belajar bareng, dan ya hasilnya bisa dinikmati akhirnya. Hasilnya 1,7 juta penonton. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mas Andi, nah, ini pasti banyak cita-cita menarik, kecelakaan yang menarik, sengaja maupun tidak sengaja, kecelakaannya banyak atau gimana? Kalau ngobrolin tentang
colors nih film sebenarnya sih yang pengalaman saya sih masih banyak apa sih? Karena kalau menurut aku sih warna itu very subjektif banget menurut aku sih. Karena ada konotasi, gue warm, gue mau ini sedih dan apapun. Tapi kebanyakan kalau saya sih selalu bilang, saya contoh lah misalnya kayak saya kemarin terakhir ngerjain Eva Mariam. Saya nggak maksudnya saya kadang-kadang karena background juga saya grading juga lewat music video dan apapun. Itu saya memahami dulu karena waktu itu saya ingat banget video klip pertama saya itu sama Platon Theodoris itu saya ngerjain Klapetis. Saya dengerin tuh. Terus sama saya ngerjain Pure Saturday saya dengerin. Saya dengar dulu terus bilang gue memahami ini dulu, tapi saya bilang kalau warna kan banyak kalau konotasi color itu yang saya masih bingung adalah konotasi dibilang keren gitu. Yang keren gini-gini, saya agak bingung soalnya gitu, keren yang kayak gimana gitu kan. Menurut itu subjektif banget gitu loh kan. Jadi saya cuman bilang, saya ngobrol sama DOP atau director, warna itu apa sih? Saya bilang warna itu kalau di dalam grading adalah lighting, saya bilang. Karena komposisi dari wardrobe, art, sampai even makeup itu berpengaruh besar. Jadi gue mau biru, tapi ternyata ada highlight biru, tapi bajunya biru gitu. Belakangnya biru gitu kan. Terus apalagi di era sekarang nih, kalau menurut saya era sekarang pakai lookup table. Banyak pakai shadona lah atau apapun, jebret. Jadi kayaknya gaya Michael Bay, kayak teal orange kayak gitu-gitu. Semua cyan dan semua orange. Saya bilang itu bukan itu jelek. Tapi menurut itu pas apa tidak. Saya ambil contoh Mas Kus, waktu anak UMN datang ke saya. Dia si Marlin itu nyamperin saya, Mas saya mau itu dong. Ada salah satu dosen di sana, Lucky kalau nggak saya, Lucky Kuswani ke sana. Lu ketemu Adi gitu ya. Terus pas ujian saya bilang, saya lihat minta dinilai. Terus dia katanya grading di itu, wah ini harus warna biru. Terus saya bilang, kenapa ada warna biru? Saya bilang, wah karena ini ceria dan apapun. Terus saya bilang, ini cerita kan sedih nih. Cerita tentang keluarga divorce. Terus anaknya yang terpecah belah lah yang dengan punya. Terus karena dia divorce, dia datang untuk perayaan keluarganya, terus dia buat berwarna yang highlightnya biru, tapi wardrobe-nya warnanya putih dan apapun gitu. Terus saya bilang, kenapa lu kasih biru? Gitu. Ya biar ceria Mas katanya. Terus tapi lu lihat dong, saya bilang lihat satu ornamen satu, itu ada cake. Nah cake itu berwarna. Saya bilang, semuanya normal aja, cake itu lu kasih warna sedikit dan kita berimajinasi adalah keceriaan itu ada di cake itu, bukan tapi environment itu kosong, saya bilang gitu. Jadi jangan saya selalu bilang harus kuning, harus begini, ini biru gini. Saya selalu bilang ini harus dipatahin gitu kalau saya pribadi sih. Jadi maksudnya bikin warna itu bukan masalah sekedar keren, tapi environment. Waktu itu saya pernah datang salah satu sutradara ke saya, karena saya ngerjain TVC kan datang, gue mau lu keren kayak gini-gini karena lu ngerjain kemarin Quickie Express. Nah, terus pas gue lihat, ini gak usah di grading, kenapa? Ini cerita tentang Jakarta, simple, dan itu warna udah kayak istilahnya warna loksi, simple, flat. Menurut saya ini yang bisa, ini present time saya anggap nih Jakarta kayak gini gitu. Nggak perlu diubah-ubah lagi gitu menurut saya. Tapi orang akhirnya jadi musuh gitu kan. Tadi nggak keren katanya. Jadi kayak gitu kan. Jadi wah jadi musuh nih, wah diomongin kayak gitu-gitu. Wah nggak mau dia kayak gini. Jadi kayak ada kubu lah, dia maunya kerja sama sini sama sini. Kalau saya pribadi sih saya bilang saya background saya emang dari TVC, tapi saya suka banget dengan cerita dan apapun, makanya ya kembali lagi misalnya saya lebih suka ngerjain film itu karena saya suka, saya emang libatin kalau mau ngerjain film ke saya butuh skrip. Saya baca, walaupun tidak semua, saya bilang gitu. Karena imajinasi saya dan sutradara dan DOP pasti berbeda. Tapi bagaimana saya nonton film itu,
saya menikmati. Nah kadang-kadang apalagi nih kalau ngobrolin DOP datang, di satu sini gue ada masalah gini-gini, gue bilang lu stop. Karena apa? Gue nggak pernah mau mendengar dulu satu scene ini bermasalah. Gue mau menikmati dulu cuttingan lu gitu loh. Nah itu yang maksud yang gue ngeliat di produksi kadang-kadang dia langsung care sama orang pos. Gue ada masalah karena ini. Gue bilang enggak, kita nonton aja dulu. Karena tiap orang melihat, apalagi saya belajar dari TVC, apalagi di sini kan dekat agensi ya, ada agensi kan di sini. Jadi ya frame by frame dilihat atau apa kayak gitu. Tapi maksud saya bilang, saya ngelihatnya adalah ini jangan dilihat visual adalah sesuatu yang general kan dilihat. Dan itu misalnya berapa second dan apa-apa, kalau kita ulang-ulang ya gak, pasti ada kesalahan gitu loh. Jadi ya masih banyak sih nih kalau sebut suka duka. Gitu. Oke, thank you Mas Adi. Nah Mas Gaga nih, gimana? Apakah ada hal-hal apa sih yang mesti diperbaiki di pas produksinya itu sehingga misalkan sesimpel misalkan green screen itu sebaiknya kain atau triplek? Nah, sesimpel itu. Ya, sebenarnya kita mah biasanya yang memang paling akhir moles visual. Biasanya kan gini lah, ada yang bocor misalnya. Entah itu pas nge-syuting kaca atau kameramen ikutan syuting dengan narsis juga dia kan. Ngehapusnya kan susah juga gitu ya. Terus kadang-kadang ada misalnya tadi green screen mau diganti backgroundnya. Itu pada saat syuting kebetulan kita nggak datang misalnya. Nah nggak dipasang tracking point. Berarti kan kita sebenarnya nggak bisa ngeganti backgroundnya sih sebenarnya, nggak bisa nge-tracking. Nggak bisa membuat kamera di animasi sama dengan kamera di saat syuting. Itu karena patokannya nggak ada gitu. Nah itu banyak kejadian juga kayak gitu. Dan itu jadinya akhirnya kita ngakal-ngakalin gitu, bukan pakai cara ideal. Yang paling kelihatan ngakalinnya gimana? Apakah di roto satu-satu? Enggak, kalau bukan masalah rotoscoping ya, karena pergerakan kamera ini akhirnya manual kita buat seakan-akan, tapi sebenarnya nggak akan sama. Maksudnya tetap yang benar adalah misalnya dengan tracking point atau dengan, nah udah gitu misalnya tadi ya green screen misalnya pakai kain atau triplek. Ya sebenarnya kalau objeknya lebih datar itu lebih rata seperti triplek pasti lebih bagus. Cuman kadang kan lokasinya nggak memungkinkan gitu. Jadi kayak gimana ya? Kayak misalnya hit and run kemarin kena angin ya gitu. Karena lokasinya pinggir jalan raya gitu kan. Jadi ya tetap aja green screen area tertentu bagus gitu. Tapi anginnya pas lagi gede ya gitu ya. Akhirnya ya kita rotoscoping. Kalau kayak gitu akhirnya kita ya tetap aja green screen-nya nggak terlalu bisa kita pakai. Akhirnya kita rotoscoping. Nah yang paling sulit kan kalau rotoscoping itu di area rambut kan helai per helai gitu. Jadi ya jadi harus di mix sama ya keying ya istilahnya tuh untuk misahin green screen-nya itu. Itu agak PR sih, PR banget gitu. Untungnya kemarin saya nonton review Hit and Run katanya adegan di bawah jembatan itu nggak ada CGI-nya. Alhamdulillah berarti gak kelihatan. Gitu. Katanya gak pakai CGI padahal sebenarnya lumayan lah ya Mbak, ya kan? Lumayan banyak sampai nabrak kampung itu banyak elemen CGI. Cuman emang tugas kita sih ya, maksudnya orang CGI itu entah itu harus clean up gitu atau misalnya gini lah, itu bukan kesalahan. Misalnya lokasi syutingnya itu ada BTS, sementara adegannya tentang pendekar di masa lalu kan nggak ada BTS dong ya. Tapi lokasinya nggak mungkin pindah nih kan, ya memang kita harus hapus karena kan objek-objek modern itu pasti selalu nongol lah dimanapun kita syuting gitu ya. Nah itu hal yang biasa lah, itu udah jadi pekerjaan kita aja sih yang seperti itu gitu. Yang sulit itu kalau misalnya syutingnya terlalu gelap lah atau apa yang akhirnya kita lebih sulit lagi. Nah ya itu sih sebenarnya bisa diselesaikan kalau kita dilibatkan di pre-production sampai di saat produksinya gitu. Jadi minim aja sih ya kayak misalnya kemarin terakhir Hit and Run juga bukan gak ada kesalahan tapi agak lebih minim aja gitu kan. Kecuali ada beberapa yang emang kalau kebetulan action, nah action itu yang paling susah. Ngeden di situ. Sementara PH juga udahlah gitu kan. Tapi kalau kita kan lihatnya
bagaimanapun juga mungkin pernah dengar bahwa editing itu adalah rewriting story. Terus aku sumpah tuh semua asisten-asisten aku, jangan ada yang bilang siapapun jangan ada yang bilang, "Hah, kok bisa?" Ya udah kan yang penting ada, udah gitu.